and welcome back to FPL Bias. Episode ini kita akan bahas assets yang jadi essential dan differential buat game week 35. Kita juga akan kasih lihat team selection, formation, dan captain pick kita di akhir. Dan of course, gue masih sama Mike. Apa kabar, Pak? Game week 34-nya gimana nih? Aneh ya? Ini blank game week tapi pointsnya kita kayaknya lebih banyak daripada pas double 32 sama 33 gak sih? Agak nggak salah sih lo. Iya kan? Kayak, lo sekarang berapa poinnya? 79 masih rendah lah. Ya tapi ya lumayan lah. Ini kita juga syuting di hari Rabu kan. Jadi match terakhir di Blank 34 si Forest lawan Brentford itu pun belum mulai. Lo ada nggak dari Sales doang. Oh, kiper lo masih sales ya? Yoi. Nice. Kalau gue sudah kelar sih. Cuma Mbomo tapi di bench. Itu lumayan. 91 points, not bad. Makanya Lumayan ini ya, apa? Ya as expected sih sebenarnya. Dari yang kita ngomongin minggu lalu kan fixture-nya 34 nih gampang-gampang kan. Dan kalau kita dapatnya apa pakai free hit juga, kalau kita ngambil yang bener sih terbayarkan. Sesenyong sih sama Ait Nuri, backnya double digit semua. Sabi ya. Mantap. Tapi ini nih seharusnya Kunha kemarin di kaptenin coy. Iya. Salah nih. Barnes malah ngapa-ngapain asu. Lumayan panting sih lo kaptenin Barnes minggu lalu. Berani banget. Who knows? Tapi sayang. Ya udahlah. Anyway, kita move on aja. Seperti biasa kita bahas dulu nih update FPL by Spot Mini League Season 3. Paling tinggi kemarin, Game Week 34 itu so far ada timnya Faisal Muhammad. Nama timnya Renjana. Dia udah triple digit nih. Udah 114 points. Dia pakai free hit, of course. Dan dia punya Sanchez, Ait Nuri, Sesenyong, Trippier. Itu udah 4-4-nya udah double digit semua. Murphy, Luis Diaz, Salah, Isak, Strand Larsen, dan dia kaptenin Kunnya. Mantap. Kalau updated peringkat 1-4-nya, peringkat satunya ini masih ada timnya Rama Malik, si tim Kijang Buaya. Dia total points-nya 2.398. Nomor 2 ada Red Pulse 2.390. Cuma beda 8 points. Nomor 3 ada tim Laser 2.379. Dan nomor 4-nya itu ada tim 2 Enzos One Cup 2.378. Ini tinggal 4 game week lagi nih Mike. Dan top 4 kita masih deket-deket nih. Jadi kita lihat ya ntar sampai akhir season siapa nih yang dan berapa sih overall ranknya. Ini karena so far mereka berempat udah top 10k sih in the world. Ranking 1 sama 2 kita aja tuh udah top 5k. Nomor 1 udah 3 ribuan kayaknya. Gokil. Kita masih di atas 500.000. Kayaknya this season is not our season deh. Enggak. Lo doang sih. Gue 300-an. Apa 200-an sekarang? I don't know. Gue nggak pernah seburuk ini men. Iya. Yeah. Gue malah kayaknya ini malah best season gue. I think. Oh well, exactly. Yaudah, tapi sebelum kita lanjut bahas aset FPL mana aja yang essential di game week ini, kita mau bilang thank you dulu yang udah support kita dengan nge-follow IG kita dan yang subscribe kita di YouTube. Dan bagi yang belum, kalau kalian suka sama konten-konten kita, please consider subscribing to the channel dan follow kita di IG dan social media lainnya. Nah, Mike, kita mulai aja. Setelah double-double nih, 32 sama 33 dan blank 34, kita balik lagi ke normal FPL week di game week 35 ini. Most of us juga udah habis ya chipnya, ya nggak sih? Habis. Nggak tahu sih kalau misalkan masih ada yang punya chip, gila itu namanya. Kalau ada juga pun paling ya 1 atau 2 chip lah paling mentok ya kan. Tinggal 4 game week lagi season ini, nggak berasa, dan Liverpool officially udah juara nih EPL season ini. Ini kita manggilnya Liverpool apa tetap Loserpool nih? Loserpool tetap. Tapi aside from them masih banyak nih tim yang masih harus berjuang. Jadi sekarang kita bahas dulu nih teams to target buat 4 game week terakhir ini. Kita bagi jadi 2 kali ya. Jadi ada defensive team to target sama attacking teams to target. Kalau buat defense itu teams yang kita target itu ada 4. Yang pertama Nottingham Forest. Mereka akan lawan
Palace, Leicester, West Ham, sama Chelsea. Terus ada Brentford yang akan lawan Manchester United, Ipswich, Fulham, sama Wolves. Terus ada Everton, mereka akan lawan Ipswich, Southampton, Fulham, sama Newcastle. Sama City nih, yang akan lawan Wolves, Southampton, Bournemouth, dan Fulham. Kalau buat attacking teams, ada 4 juga. Ya sebenarnya 3 sih yang sama defensive team. Jadi Brentford, Forest, sama City itu sama-sama good attacking sama defensive wise. Tapi yang satu lagi itu ada West Ham. Mereka akan lawan Tottenham sama MU yang let's face it, seasonnya udah kelar, jadi mereka cuma tinggal fokus di Europa. Jadi kita bisa expect banyak rotasi nih buat Tottenham sama MU. Terus West Ham juga akan lawan Forest sama Ipswich. Dan kita juga akan ada potentially double sama blank juga nih buat game week 36 sama 37, tapi masih belum ada official announcement ya. Tapi most likely sih kita akan tahu ini sebelum deadline game week 35 gitu. Jadi tungguin, dan menurut gue sih jangan bikin transfer dulu ya sebelum announcement ini, karena banyak tim yang bisa kita target atau dijual malah, ya kan, buat. Cuman masalahnya kapan, sedangkan kan maksudnya announcement-nya itu bisa kapan aja dan deadline-nya tuh udah approaching kan. Iya, deadline-nya hari Sabtu malam, tapi kita harus make sure-nya ya Jumat udah siap sih squad kita. Iya. Karena early deadline ini game week 35. Nah, ya udah kalau gitu langsung aja seperti biasa kita bahas pemain-pemain yang jadi transfer targets dulu atau essential buat game week 35 dan kedepannya, dan 4 terakhir ini. Kita mulai dari defense dulu, Mike. Dari kiper lah ya, sekalian langsung. Menurut gue, kiper cepet sih, karena the obvious 2 pick ini itu cuma ada Pickford sama Sales, menurut gue ya. Karena kalau lo punya dua-duanya, Pickford sama Sales, ini mereka enak banget nih ganti-gantian ya. Jadi Pickford yang lawan Ipswich at home 35 ini, terus ntar lo pilih Sales lawan Leicester at home 36, terus Pickford lagi lawan Southampton at home 37, terus baru Sales lawan Chelsea at home 38. Itu udah kayak easy banget sih. Tapi ya again, dengan udah nggak ada wildcard atau apa, susah sih sebenarnya bikin keeper Untuk rotation, maksudnya dan keeper kayaknya agak transfer. impossible seseorang punya transfer sebanyak itu lah ya. Atau mau Basically pindah. kayaknya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 transfer targetnya sih. Ya again, ini semua tergantung tim composition masing-masing kan. Tapi Ya, personally ya gue dan lo juga kayak banyak yang agak harus dijual sih. Banyak yang banget, harus diganti. banget. Tapi ya menurut gue keeper ya nggak sih, Pickford sama Sales lah ya. Sales nomor 1 keeper season ini. Pickford ya dibandingkan sama Raya gitu, kalau lihat dari fixtures wise-nya ya, gimana menurut lo? Ya, fair. Ya kan? Ya cuma masalahnya gue cuma udah tinggal punya satu transfer, banyak yang harus dikejar, kayaknya kiper Ya. jadi nggak apa ya, nggak prioritas gitu loh. Benar. Jadi kita bahas defense-nya aja lah kalau gitu, defenders yang lebih menarik. Siapa nih Mike menurut lo? Kayak Gvardiol lumayan menarik going forward ya. Hmm. Karena kan tadi kayaknya City ada kemungkinan bisa double juga kan. Ya, karena mereka Oh, final FA Cup ya. ya, dan fixture-nya sebetulnya lumayan menarik loh. 35 dapat Wolves yang rajin kebobolan. 36 Southampton, ya kan? Terus potensial double. Game week terakhirnya aja 37 Bournemouth. Jadi kayaknya lumayan tuh menurut gua. Cuman ya soalnya yang lain siapa? Tadi lu sempat bilang Sales. Ya, Sales kita tahu City apa Nottingham kayaknya tebel defense-nya, cuman ya itu paling yang menarik Milenkovic. Ya nggak sih? Ya, ya. Cuman maksudnya 35 ini dapetnya Crystal Palace nih yang lagi agak-agak kembang kepis. Kalau lagi hot-hot banget, lagi cold ya udah diem lah mereka ya nggak sih? Ya Palace mereka juga masuk ini kan, masuk FA Cup final kan. Jadi Hmm. kayaknya lagi on form banget nih. Dan tiga-tiganya, tiga depannya tuh si Sar, Eze, sama Mateta kemarin di FA Cup semifinal ngasih return semua tuh. Jadi Masalahnya itu dua cuman kalau misalkan nggak di liga tuh lumayan tuh. iya makanya kenapa sih, sumpah. Kalau di FA Cup di Carabao kayak gacor. Ini Nggak jelas bos. ya, tapi gue juga setuju sih. Forest defense menurut gue bisa banget double Sales, keeper, sama satu lagi, tambah satu lagi
Atau mungkin dua defense juga Dua defense. Gue setuju dua defense. not a bad option di Milankovic. Tadi satu lagi paling si Neco Williams juga lumayan nih. Karena Aina udah fix nggak main kan, udah Ya. cedera. Jadi optionnya dari Nottingham Forest itu Milankovic sama Neco Williams. Milankovic lebih banyak attacking returns-nya, tapi Neco Williams itu underlying stats-nya lebih bagus daripada Milankovic. Jadi dia lebih banyak bikin chances, dia juga lebih banyak shots on target gitu-gitu. Terus siapa lagi? Udah lah ya. Udah sih. Milankovic, Gvardiol, yang essential. Udah, karena yang lainnya berat-berat, kecuali lu mau coba, ya ini sih bisa sih. Ini gue rasa lu cukup diferensial sih ini. Jadi jatuhnya bukan esensial ya, cuman diferensial. Mikolenko nggak sih? Ya Everton juga Ya dengan kan? fixtures-nya menarik sih. Tapi Ya antara Mikolenko tuh lumayan apa ya? Lumayan menghasilkan deh sebagai defender. ya karena dia juga maju ke depan ngasih assist segala macam kan. Kadang-kadang Hmm. set piece dia ngambil juga. Ya, bisa betul. Oke, kalau essentials midfielders selain Salah, satu itu dulu deh. Salah lo apain? Seasonnya udah kelar, lo apain? Tahu nih bos. Keep lah ya. Ya Apa enggak? mungkin ya mungkin enggak, karena dia juga nggak kelihatan ada fire, apalagi yang dikejar. Top scorer juga nggak ngejar kayaknya. Season udah kelar, kontrak udah dapet. Nggak tahu sih. Honestly. Tapi lu personally bimbang kah, masih galau nggak sih? Kayak lu mau jual apa? Bimbang. Lihat nanti. Kayaknya yang nggak yang dimainin ntar yang aneh-aneh gitu loh, yang tetap dimainin Sosbosla, yang nggak sih? Yang ini ya, apa malah mungkin nyoba youth team ya? Mungkin. Udah Heeh. kelar juga seasonnya. Oke, Kita ya lihat. oke lah. Selain itu satu spot, yaudah lah ya. Itu masih salah pakai tanda tanya. Sisa 4 nih atau transfer target lah. Siapa nih yang essential? Gua Bowen sih. Bowen menarik sih. Tottenham MU tuh sasaran empuk banget gak sih? Ya, dan yang kayak tadi gue bilang kan, mereka Tottenham MU udah kelar juga seasonnya, cuma tinggal fokus sama Europa. Jadi most likely kita akan dapat banyak rotasi sih. Ya. Akan Habis mainin itu tim B sih buat mereka, si Tottenham sama MU. Mbumo, ya nggak sih? Lagi on fire. Ya, tapi Mbumo tuh masalahnya kembang kempisnya itu yang agak-agak males, coy. Iya, tapi gimana? Nih, Fixtures-nya sih gila. Cuman lu inget kan, dia pernah juga fixtures gila, cuman ya nggak ngapa-ngapain juga gitu loh. tapi masalahnya Mbomo itu dia so far dia jadi midfielder kedua paling tinggi poinnya, cuma di bawahnya Salah doang loh. Dia talismannya Brentford, dia ngambil penalti, bisa jadi option kapten juga nih buat 35 sama 36. Iya gak sih? Harus sih menurut gue. Essential sih lo kalau nggak ada Mbomo. Ya itu harus. Gue setuju kok dia. Kalau nggak ada Terus, lu masukin sekarang gitu. iya, itu plannya. Bowen, Mbumo, siapa lagi bos? Rodgers mungkin ya, karena dengan ada potensinya Aston Villa double. Tapi gue malah lebih menarik yang yang ini nih, agak-agak diferensial nih. Ya dan itu ntar aja kalau gitu. Ntar aja, oke. Kalau essential ya udah ya titik Mbomo, Bowen masukin, Rodgers yang ketiga lah gitu. Itulah ya. Iya. Kita lanjut ke forwards. Siapa nih? Ini juga agak-agak gampang nggak ya. Marmus, Watkins, Wisa, udah nggak ada lagi. Wood. Aduh, nggak tahu deh. Kalau Marmus sama Wisa oke, gue setuju ya. Wood. Marmus, Haaland udah balik belum sih? Gue nggak tahu Nggak sih tahu. sebenarnya. Tapi Haaland balik pun tetap dimainin nggak sih dia bisa? Ya kalau Haaland balik, Marmus akan jadi nomor 10 sih di belakangnya Haaland, which is not a Ya, bad mix exactly. juga. Ya oke. Marmus oke, Wisa ya of course. Lo nggak masukin Wood? Nottingham Forest lawan Palace, Leicester, West Ham, Chelsea. Ya, we'll see. Kalau Kunya menurut lo gimana? Karena ya dia lagi on form, tapi fixturesnya nggak bagus nih si Wolves. Agak sulit. Agak sulit. debate form versus Appetite-nya fixture. itu loh, ceilingnya tuh nggak sebesar yang tadi kita sebut soalnya. Hmm. Agak sulit. Dan again, lu mau masukin seberapa banyak bos? Maksimal 3. Iya sih. Atau 2 bahkan kalau lihat midfieldnya. Iya nggak sih? Iya, oke. Ya, boleh lah.
Kalau gitu lanjut aja ke yang lebih seru, differentials. Tadi siapa nih yang lo mau mention? Dari City, menurut lu siapa? KDB. Enggak bos, lu terlalu Lu hipster lu lu. sambil bilang Foden lu halus sih. O'Reilly. Oh, ya, tapi kan dia juga ya bisa sih dia ngegolin last last game week dia ngegolin ya. Dia lumayan bos, suka ngaget-ngagetin dan kayaknya lagi mulai dimainin terus nih sama Pep nih. Ya tapi dia maininnya jadi fullback gitu gak sih di tempatnya Guardiola kemarin? Guardiola malah jadi CB kan? Tapi ya malah jadi maju-maju kan. Hmm. Lumayan bos sebenarnya. Dia ya sebelum sebelum sama si itu ya, waktu lawan Palace dan Everton lumayan loh dia. Bisa pembeda menurut gua, bisa pembeda. Hmm. Setuju. Tapi speaking of City, KDB enggak nih? Dia fixturesnya of course kita ya udah lah fixtures bagus, potential double juga, bisa jadi kapten. Dia kemarin di FA Cup semifinal dia nggak start, jadi harusnya ya kalau Pepnya lagi bener dia weekend ini start sih. Dan Bisa sih. farewell Ya, farewell nggak sih 4 match terakhir, betul, bisa 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 itu juga. Cuman ya dua nggak tahu ya. terakhirnya di at home lagi. Bisa juga, bisa juga. Bisa juga. Gue lebih menarik ke KDB sih, tapi masalahnya kayak duitnya nggak ada deh. Bisa lah, kan ada Saka masalah. Udah nggak Oh mau ya, dimainin juga kan? ya bisa. Ya City menarik sih. City midfield jadi differential sekarang. Benar. Itu kayak statement yang nggak jarang banget kita ngomong. City jadi differential. Terus siapa lagi nih Mike? Differentials. Udah, masalahnya itu doang bos yang kepikiran, sisanya udah masa Rashford. Itu nggak, Rashford kan udah out for the season. Oh Dia udah iya, cedera hamstring. Dia udah kelar ya udah seasonnya. kelar. Malen, tau kan? Serius loh Malen. Lumayan bos. Nggak tahu gue jadi kayak nggak ngeliat Aston Villa midfield loh. Somehow. Masa dia dimainin jadi striker? Ya tapi masalahnya dengan Rashford sekarang cedera, menurut gue Watkins lebih nailed sih di striker ya. Lu lihat aja deh Malen deh statistiknya. Ya, iya sih, bagus sih emang. Out of position juga, iya kan? Bisa. Tapi lu nggak masukin ini Elanga? Susah. Masalahnya si Forest tuh kayaknya gue perhatiin dia tuh nggak tergantung pada satu pemain. Lu masukin Elanga, nih Elanga lagi naik nih. Ya lu masukin Elanga ya, yang ntar ngegolin dari tempat lain. Gibbs White. Habis itu begitu semua orang ke Gibbs White, dia pindah Hudson Odoi terusnya terus puter-puter. Percaya deh, lu perhatiin deh, gue udah perhatiin nih soalnya sepanjang season nih. Agak ngeselin nih kadang-kadang Forest nih. Elanga owner agak ini Ntar sih. tiga ini gesek udah enggak nih, tiba-tiba Chris Wood, liatin aja. Roulette banget bos masalahnya. Ini Iya, Forest roulette masalahnya bos. iya, tapi itu menunjukkan betapa bagusnya for season ini sih. Semuanya Iya, bisa attacking. itu nggak salah, cuman sebagai FPL agak ngeselin kan? Ya, namanya juga differential. Kalau bagus lo happy, kalau enggak ya udah gimana. Betul. Ada lagi nggak selain itu? Enggak, gue udah nggak ngeliat lagi. Lu emang ada? Enggak sih, gue cuma naruhnya KDB sama Elanga sih malah. Ya gue lupa sih O'Reilly bisa tuh. O'Reilly bos, lumayan dipercaya. Atau ini sih paling kalau mau attacking juga dari West Ham, Kudus. Kemarin kan juga udah nge-return juga tuh. Tapi Bisa. kayaknya Kudus diambil kalau lo udah ada Bowen deh. Ya nggak sih? Nggak mungkin bisa nge-cover Bowen ini. Jadinya additional aja. Ya, setuju. Oke, kalau gitu kita lanjut ke segmen terakhir. Hold or sell. Nomor 1, Palmer. Dia so far minggu ini paling banyak dijual nih. Udah lebih dari 65.000 orang yang jual Palmer. Fixturesnya Chelsea 4 ke depan ya dibilang susah sih. Tapi dia masih ada 35% managers yang punya dia. Palmer, Hmm. memang orang kadang-kadang berani-berani ya. Atau mungkin orangnya udah nggak main FPL lagi coy. Oh iya, bisa jadi. Bisa jadi. Lo gimana menurut lo? Hold or sell? Sell, Salah ya. sell. Daripada Palmer, mending Neto, nggak tau lah. Mereka juga lumayan Chelsea roulette sih menurut gue. Ya, kalau mau ya Jackson. Betul, bisa. Itu Lebih yang defensive. yang pasti sih. Kayaknya si siapa namanya? Engkungku udah lagi nggak ini lah. Kelar, Nggak cocok lah ya sama Chelsea kelar. ini. Kalah sama Jackson. Another Warner. Jahat, tapi bener. Oke, yaudah. Palmer fix jual lah ya. Yang kedua Saka, Mike.
Udah 50, hampir 50.000 nih dijual. Dia, Hold, tapi menurut lo make sense gak sih? Kayak make orang-orang sense. nih takut kan dia nggak starting lagi nih, ya kan? Karena tadi yang gue bilang Arsenal jalur IPL-nya udah kelar nih. Mereka udah nggak bisa ngapain. Mereka udah mentok 2 udah kelar, ya kan? Jadi sekarang tinggal fokus sama Champions League dan leg satunya kalah pula. Kalah ya Mike at home lawan PSG. Nah, ini Tenang. game week 35 kan di tengah-tengah Champions League nih. Hold nih buat minggu ini. Apa jual aja? Hold. Tapi lo sebagai kalau lo hold, lo mainin nggak di FL? Apa lo taruh Main. bench? Ah, lo bias anjir. Ya kan FL bias. Tapi beneran nih, hold. Hold, hold, hold. Wow, oke. Nggak, dia pegang penalti, pegang free kick. Dan kalau dia pemanasan-pemanasan pun menurut gue dia masih bisa banget gitu loh. Iya sih, tapi lo nggak. Tapi pasti akan rotasi nggak sih Arteta Ya, di 35 ini? most likely sih. Iya kan? Tapi andai kata rotasi bisa aja masuk masuk menit 60, ya nggak? Iya, tapi ya Nggak, lo maksudnya kalau misalkan lu ada pemain lain yang yang bisa dikorbanin, menurut gue ya not not a must sell gitu loh. hmm, Not sell, not buy. definitely not buy sih, of course. Iya. Not sell, not buy. Ya, karena ya gimana ya, Saka tuh ya 35 ini doang sih yang bikin hold atau sell, ya kan? Karena setelah ini ya second leg tengah-tengah minggu, habis itu 36 kalau mereka lolos final, si Arsenal mainnya itu setelah IPL selesai kan, final Champions League, jadi Ya. nggak akan keganggu lagi. Ya bisa sih kalau mau hold. Terus Isak naik. Kita aja tadi bilang 3 essential forwards, nggak ada Isak kan. Ini gimana nih? Dengan fixtures yang lain, fixtures yang lebih menggoda, Isak hold or sell? Menurut gue sih no hold, no apa? Kalau misalkan lu ada keperluan yang lain, nggak apa-apa di-keep gitu loh. Bukan yang oh harus sekarang nih. Soalnya lawannya Brighton juga, men. Iya, Hold, menurut gue sih hold sih. Tapi kalau lu bisa. nggak ada terus kayak wah ini jalur gua ke Wisa nih, ya udah. Oke. Cuma masalah lawannya Brighton juga anyway. Iya sih. Hold sih menurut gua. Masih masuk hold ya. Kalau gitu seperti biasa kita kasih tahu dulu transfers, formation, dan captain pick kita masing-masing. Mau siapa duluan nih? Gue apa lo? Dulu. Oke, gue honestly gue nggak tahu. Transfers belum kepikiran, tapi gue pengen banget masukin Mbomo. Satu itu transfer target gue, nomor satunya Mbomo, nomor 2 Bowen, nomor 3 Wisa. Itu targetnya. Kemungkinan nggak tahu sih. Gue bisa aja ngambil resiko buat -4 ambil hit karena gue cuma ada satu free transfer, dan yang gue korbanin kemungkinan Murphy atau Saka Hmm. sama Isak. Itu 3 itu yang Hal minusnya mungkin banyak banget dong. ya dari 3 itu akan gue ngambil satu, of course, satu free transfer, tapi ngehitnya satu aja kali ya, buat -4 aja lah gue gitu, tergantung siapanya. Terus formation gue tetap 3-4-3 most likely. Kipernya gue ada Raya sama Martinez. Raya lawan Bournemouth at home, Martinez lawan Fulham at home. Kemungkinan gue taruh di Raya dulu, mungkin ya. Nggak tahu sih. Ini juga masih 50-50, nggak tahu lah. 3 back gue ada Gvardiol, gue ada Munoz, sama gue di sini naruhnya Digne dulu. Terus 4 tengah gue ada Eze, ada Rodgers, ada Salah. Terus satu lagi Mbomo. Terus jadi depan gue ada Mateta, ada Marmush, ada Wisa. Itu kalau gue ngambil Mbomo sama Wisa. Tapi kalau gue ngambil Mbomo sama Bowen, kemungkinan yang akan gue mainin jadinya 3-5-2. Isak dan Marmush yang depan. Mateta gue bench. Kayaknya sih menarik sih. Mateta di bench. Hmm. Dan lawannya Forest sih. Ini lawan Forest kan. Ya tapi ya nggak tau lah. Itu semua gue akan bikin transfernya ini last minute sih, atau at least sampai ada official announcement buat double atau blank di 3637-nya. Jadi menurut gue PSA-nya tuh mending sabar dulu, jangan gegabah sih. Maksudnya jangan early transfer sampai kita tahu semua infonya. Hopefully EPL ngasih infonya tuh sebelum deadline ya, 35. Jadi kita udah ada full info sampai the rest of the season. Ya Kapten sendiri. Bisa aja setengah jam sebelum gitu kan, kadang suka aneh-aneh. Iya sih.
Tapi ya kalau kayak gitu ya mungkin ya pokoknya fix nomor 1 gue Mbeumo lah. Mbeumoin karena dia akan jadi kapten gue. Mbeumo yang akan lawan MU yang akan kena rotasi pastinya. Jadi sasaran empuk kayaknya Mbeumo kapten. Lo gimana? Gue ada 2 kemungkinan. Bisa 3-4-3 atau 4-3-3. Wow. Oke. Bisa kayak gitu. Transfernya masih bingung nih. Mungkin Salah, mungkin Saka. Wah, lo berani sih ngambil Salah, jual Salah. Kesiapannya antara Mbeumo atau Bowen, or bisa both. Jadi gue masih belum tahu, tapi again, ini bakal last minute banget. Kalau misalkan salah satu, berarti antara Saka atau Salah. Kalau misalkan dua-duanya, berarti antara Salah, Saka, dan Asensio yang dikorbanin. Jadi dua-duanya. Gitu ya. Formasinya kalau misalkan gue masukin dua-duanya, salah satu, pokoknya intinya bakal 3 yang fix nih ya. Belakang Milenkovic, Gvardiol, Timber. Tengahnya Salah atau Saka, Eze, terus ya itu targetnya Mbeumo atau Bowen. Depannya Isak, Marmus, Watkins. Kapten? Siapapun yang masuk. Kayaknya most likely Mbeumo sih. Tapi ya kita lihat ya. Kayak yang tadi kita obrolin, ini masih bakal last minute banget sih. Bisa aja berubah total. Gua most likely mau mempertahankan si Aston Villa dan Palace sih. Andai kata Palace yang pergi itu mungkin Sar doang, karena Sar menurut gue useless. Di EPL ya. I think that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi kalau deadline Game Week 35 itu ada di hari Sabtu 3 Mei jam 00.30. Jadi jam setengah 1 malam WIB. Deadline Game Week 35 itu lebih cepat dari biasanya karena first match-nya City lawan Wolves itu main di hari Jumat malam di Inggris. Jadi better set squad kalian itu di hari Jumatnya ya, biar nggak kelewatan. Jangan lupa buat subscribe kita di YouTube FPL Bias, follow kita di IG, kita juga ada di TikTok, X, dan Threads. Kita akan balik lagi, kalau gitu, minggu depan buat bahas Essentials dan Differentials buat Game Week 36. Oke, Mike, kalau gitu thank you for your time, good luck, and we'll see you next time. Bye.